Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, secara khusus Jemaat GSJ Arol Pematang Siantar, salam sejahtera untuk saudara semua. Dan saya percaya Tuhan tetap akan pelihara kehidupan kita. Dan di dalam segala situasi keadaan, percayalah bahwa Tuhan tetap ada bagi kita semua. Pada saat ini, saudara-saudaraku, kita akan belajar sebuah topik firman Tuhan dengan satu tema, respon orang percaya terhadap masa-masa sukar. Mungkin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat dan mengikuti gelombang keadaan dunia pada saat hari ini, bisa saja kita ikut tenggelam di dalamnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena situasi yang kita alami hari ini bukanlah perkara yang mudah kita hadapi. Informasi yang terbaru saat hari ini bahwa PPKM level 4 akan diperpanjang secara khusus di kota Siantar ini. Tentu hal ini membuat kita menjadi resah dan semakin merasa sulit. Tetapi ingatlah bahwa masa-masa sukar akan terjadi, dan Alkitab telah mencatat bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat supaya kita mampu menghadapi, mampu melewati segala situasi yang sulit hari ini. Maka bagaimana respon kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masa-masa yang sukar? Alkitab mengajar kita dengan satu cara yang lebih tepat untuk menghadapinya. Mari kita lihat Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ayat ini adalah merupakan ayat yang sangat-sangat sering kita dengar. Tetapi dari ayat ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghadapi masa-masa yang sukar sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita hari ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara, apa respon kita? Atau bagaimana respon kita menghadapi masa-masa sukar ini? Firman Tuhan tadi kita sudah baca. Langkah-langkah yang harus kita lakukan atau respon orang percaya terhadap masa sukar, yang pertama adalah bersukacita. Mungkin timbul satu pertanyaan dalam diri kita, bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah situasi yang sukar ini? Alkitab mengajar, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus bersukacita. Kita harus berusaha menghibur diri sendiri. Mungkinkah orang lain menghibur kita kalau kita tidak mulai dari diri kita? Maka segala sesuatu mulailah dari diri sendiri. Jika engkau mau bersukacita, mulailah dari dirimu sendiri. Carilah hal-hal yang positif yang bisa membuat engkau bersukacita. Katanya orang-orang muda hari ini berkata, meningkatkan imun untuk semakin bersukacita adalah dengan bertiktok. Orang-orang muda hari ini setiap kali kita melihat mereka sedang larut di dalam TikTok, mereka menari ca-ci-co, ca-ca-ca-ci-co, ca-ca-ca. Nah, saudara-saudaraku, mereka melakukan itu. Saya tidak terlalu tertarik memang dengan TikTok, tetapi bukan berarti antipati dengan itu. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan orang-orang muda hari ini, tujuan mereka adalah untuk menghibur diri sendiri, bukan menghibur orang lain. Walaupun pada hakikatnya, pada kemudiannya orang juga bisa terhibur, atau bisa juga orang tidak merasa setuju, tidak setuju. Tapi tujuan mereka adalah untuk menghibur diri sendiri. Artinya di sini bahwa kita tidak akan bisa bersukacita tanpa kita mulai dari diri sendiri. Amin.
Orang tua bagaimana caranya untuk menghibur dirinya supaya dia bisa bersuka cita dan tidak berlarut-larut di dalam masa sukar ini. Saya hobi olahraga, badminton. Saya menghibur diri saya, menambah imun tubuh saya, membuat saya semakin bersuka cita. Saya melibatkan diri saya untuk berolahraga dengan orang-orang lain. Ketika berolahraga, kita bisa tertawa, kita bisa bercanda, kita bisa bercerita, dan juga sekaligus mengolahragakan tubuh kita ini sehingga lebih sehat jasmani kita. Lalu orang tua atau kaum ibu, apa yang bisa dilakukan untuk menambah sukacitanya? Mungkin dengan menanam bunga, merawat rumah, menghias rumah. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu bunga begitu viral. Itu membuat orang kaum Hawa bagaimana supaya mereka bisa bersukacita di tengah-tengah masa sukar. Orang-orang mulai mempergunakan media sosial untuk menambah semangat para kaum Hawa supaya semakin bersukacita di dalam menghadapi masa sukar. Itu adalah hal-hal positif, saya rasa tidak salah, selagi memang hal itu membangun dan tidak merusak moral dan iman sebagai kita orang percaya. Jadi Alkitab berkata, menghadapi masa sukar itu kita harus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih kreatif, menciptakan sesuatu hal untuk mendukung kita semakin bersukacita. Karena dengan kita bersukacita, sesukar apapun keadaan yang kita alami, saya percaya saudara akan kuat. Saudara akan pasti bisa menjadi pribadi pemenang. Katakan amin. Yang kedua yang harus kita lakukan, respon kita terhadap masa-masa sukar sebagai orang percaya, Alkitab telah mengajar kita untuk berdoa. Di ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Katakan berdoa. Tentu situasi ini Bapak Ibu Saudara bisa saja membuat banyak orang bersungut-sungut, dan itu sudah menjadi fakta. Kita lihat ada banyak kritikan terhadap pemerintah, terhadap pejabat-pejabat negeri kita ini untuk menghadapi situasi yang sukar ini. Dengan diadakan lockdown di kota-kota, khusus di kota-kota besar, Bapak Ibu Saudara, membuat banyak orang merasa gerah, bersungut-sungut, kritik sana, kritik sini, protes sana, protes sini. Lalu pertanyaan saya, apakah dengan cara hal demikian persoalan ini semakin membaik? Tentu tidak. Kita sebagai orang percaya, atau mungkin orang-orang yang tidak punya kompetensi dalam menangani persoalan ini secara hukum atau secara tata negara, secara kepemerintahan, apa yang harus saudara bisa lakukan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa banyak hal melakukan terhadap negeri ini. Tetapi ada satu yang paling luar biasa bisa dapat kita lakukan adalah dengan berdoa. Mungkin dengan cara uang kita tidak bisa menyelesaikan persoalan negeri ini. Dengan cara kemampuan apa yang bisa kita miliki? Sebagai orang percaya, kemampuan kita adalah berdoa. Maka saya mengajak saudaraku, para anak-anak Tuhan, jemaat yang saya kasihi, mari kita ambil waktu berdoa bagi negeri ini. Mari kita ambil waktu untuk bersekutu kepada Tuhan, membawa situasi sukar ini di hadapan Tuhan. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah masa sukar ini menjadi masa yang baik, selagi kita ada yang mau berdoa. Nah, jadi saudara-saudaraku, tidaklah akan bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi hari ini kalau kita tidak mau belajar untuk merendahkan hati kita. Mari kita doakan pemerintah kita. Mari kita doakan presiden kita. Kita doakan tim gugus medis yang sedang berjuang hari ini beserta dengan organisasi-organisasi yang terkait dalam penanganan pandemi ini. Kita doakan. Juga kita berdoa supaya negeri kita ini dipulihkan Tuhan dari segala bentuk-bentuk kriminal, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Mari kita doakan.
Itu yang bisa kita lakukan, mari lakukan. Jangan bersungut-sungut, jangan terlalu banyak kritik protes sana sini. Itu tidak akan pernah mengubah hidupmu. Dan yang akan mengubah hidupmu menjadi orang yang kuat dalam menghadapi masa sukar ini adalah bangun dirimu di atas doa. Saya mendorong jemaat, mari bangun dirimu di atas doa. Seberapa panjang pun, seberapa banyak pun doamu itu, seberapa pendek, itu sangat berarti untuk kehidupanmu di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana respon kita sebagai orang percaya menghadapi masa yang sukar ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Tentu hal ini bukan perkara mudah. Bagaimana kita bisa mengucap syukur di masa yang sukar ini? Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan satu bagi kita teladan dalam menghadapi sebuah masa yang sulit. Bahwa ketika masa sulit itu beriringan dengan Dia, apa yang Dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Selain Dia mengucap syukur. Saudara, sebuah peristiwa pernah terjadi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melayani banyak orang, dan orang itu harus dikasih makan. Namun murid-murid berkata, "Guru, tidak ada makanan di sini. Hanya 5 roti 2 ikan. Bagaimana kita bisa memberi dengan ribuan orang banyaknya?" Dan Alkitab mencatat sekitar 5.000 orang, itu pun masih laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya lebih daripada 5.000 orang. Bagaimana bisa 5 roti 2 ikan ini memberikan solusi kepada ribuan orang? Tentu ini perkara sulit. Namun Yesus memberikan satu teladan yang baik, dan itu harus perlu juga kita lakukan dalam hidup kita. Dalam menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, mari bersyukur. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat. Dan ketika hal itu yang Yesus lakukan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Mujizat terlaksana. 5 roti 2 ikan itu mampu memberikan ribuan orang, bahkan Alkitab mencatat sisa 12 bakul. Perkara yang sulit untuk kita pahami secara akal logika manusia kita. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa di dalam Yesus segala sesuatunya dapat terjadi. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, masa yang sulit ini, masa yang sukar hari ini, tidak akan membuat engkau melemah ketika engkau melakukan firman Tuhan ini. Tidak akan membinasakan jiwa dan rohmu ketika engkau melakukan firman ini. Itu akan menolong engkau. Mari perbanyaklah mengucap syukur. Bukan perkara yang baik saja kita syukuri. Justru di masa PPKM ini kita belajar mengucap syukur. Lipat tanganmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, terpujilah Engkau atas segala sesuatunya." Saya percaya semua kita mengalami masa ini, menghadapinya. Gereja juga berimbas, pelayanan juga terimbas, masyarakat terimbas, pekerjaan, pemerintahan semua terimbas. Maka apa yang harus kita lakukan? Respon kita sebagai orang percaya, mari bersyukur. Kita teladani Yesus. Bukan berarti ketika kita menjadi orang percaya tidak ada persoalan bagi kita. Selalunya persoalan itu selagi kita hidup pasti ada. Tetapi ketika kita belajar bersyukur, menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, ingatlah saudaraku, kamu pasti akan menjadi orang yang sabar, kuat, dan menjadi pribadi yang menang. Inilah firman Tuhan saya sampaikan kepada saudaraku, para anak-anak Tuhan dimanapun berada, dan jemaat GSD Roll yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya masa sukar ini kita boleh banyak belajar tentang hal-hal yang baik. Dan respon kita sebagai orang percaya, ada 3 hal saya katakan tadi. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan dipermuliakan.